adik-adik sekolah minggu, Shalom. Ketemu lagi dengan Kak Riris dan Kak Pea. Oke, hari ini kita akan mulai ibadah live streaming kita. Mari kita mulai ibadah live streaming kita pada hari ini dengan menyanyikan lagu Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu kedua dengan judul Kasih Yesus Manis dan Indah. Mari kita mulai ibadah kita pada hari ini dengan bernyanyi lagu Mari Masuk. Terima kasih Tuhan karena sampai pada hari ini Engkau masih menyertai kami hingga dapat berkumpul pada ibadah live streaming pada hari ini. Ya Bapa, sertailah hati dan pikiran adik-adik kami pada hari ini agar dapat mengikuti ibadah hari ini dengan penuh sukacita. Kiranya Engkau menerima doa yang tidak sempurna ini Tuhan, melalui perantaraan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baiklah adik-adik, kita angkat lagu pujian kita yang pertama dengan judul Mari Kita Bersukaria. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi,
Ya, berkata pengajaran yang diberikan firman-Mu, perteguh kesetiaan pendengarnya, umat-Mu yang berdoa, berserah, tolonglah semuanya. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat buat kita pada minggu hari ini diambil dari titah pertama. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih dekat, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Baiklah sekolah minggu, tetap semangat ya. Kita angkat kembali lagu pujian kita dengan judul Puisi Panggolua. Kita sama-sama berdoa, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel buat kita pada minggu hari ini diambil dari 1 Korintus 13 ayat 5. Mari kita sama-sama membacanya, dibuka Alkitabnya ya anak-anak ya. 1 Korintus 13 ayat 5, demikian firman Tuhan. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kita berdoa, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Baiklah adik-adik, mari kita angkat lagu pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 457 dengan judul Ya Tuhan Tiap Jam. Sama-sama berdoa mengaku iman percaya kita di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baiklah adik-adik sekolah minggu, kita lanjutkan lagi lagu kita nomor 178, Roma Tuhan Yesus. Hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah kita hari ini dari kitab Mazmur pasal yang ke-127 ayat yang ketiga hingga ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian firman Tuhan. Shalom anak-anakku. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi dalam ibadah kita pada hari ini, Minggu tanggal 6 Juni tahun 2021. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita tadi telah mendengarkan firman Tuhan yang mengajak kita, yang menyadarkan kita, dan yang akan membawa kita untuk lebih fokus terhadap tujuan kita. Anak-anakku, siapa di sini yang mau berhasil? Siapa di sini yang mau cita-citanya tercapai? Bagus, itu sangat luar biasa. Anak-anakku, kita adalah anak-anak yang diibaratkan tadi dalam firman Tuhan hari ini adalah seperti anak-anak panah di tangan para pahlawan. Anak-anak panah yang dilesatkan untuk mencapai sasaran, untuk tiba pada titik yang ditentukan oleh pemanah. Anak-anakku, karena itu anak-anak panah supaya bisa cepat dan mencapai sasaran, yang pertama, anak panah itu harus tajam. Itu harus diingat. Harus tajam. Dan ini yang perlu kita persiapkan sebagai anak-anak Tuhan. Mengasah, mempertajam diri kita. Karena suatu saat kita toh pasti dipakai oleh Tuhan. Karena dikatakan tadi bahwa kita ini adalah milik pusaka Tuhan. Kita ini adalah milik pusaka Tuhan.
Itu berarti bahwa suatu saat Tuhan akan memakai kita, suatu saat Tuhan akan memanahkan kita, suatu saat Tuhan akan menyuruh kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi untuk mencapai sasaran ini, supaya kita bisa tiba pada tujuan, pada cita-cita, pada hasil yang maksimal. Yang pertama tadi harus tajam. Dan yang kedua, ingatlah bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita perbuat, segala sesuatu yang kita cita-citakan, kita harus terlebih dahulu mengundang Tuhan agar Tuhan turut campur tangan di dalam cita-cita kita. Dikatakan sebelum ayat 3, ayat pertama dan ayat kedua dikatakan dalam nats kita hari ini, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Oleh karena itu anak-anakku, kita sebagai milik pusaka Tuhan yang telah mempertajam diri, semuanya akan gagal jika kita tidak mengundang kehadiran Tuhan, tidak menyertakan Tuhan, tidak melibatkan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita boleh berhasil. Ingat, sia-sialah orang membangun rumah, sia-sialah pengawal berjaga-jaga, sia-sialah orang bangun pagi-pagi cepat-cepat bekerja, tapi Tuhan memberikan makan kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Dengan demikian, jangan lupa kita harus berupaya menjadi anak-anak yang dicintai oleh Tuhan. Berupaya menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Berupaya supaya kita berlaku, bertindak, berkata sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika kita tidak mau gagal, jika kita tidak mau gagal, ingat, undanglah Tuhan agar dia campur tangan dalam kehidupan. Anak-anakku, lihat, siapa yang berbahagia ketika kita telah tiba pada tujuan kita, telah tiba pada cita-cita kita. Yang pertama adalah kita sendiri. Kita bersukacita, kita berbahagia karena kita tahu ketika kita sudah mencapai cita-cita kita itu karena berkat Tuhan. Jangan lupa, orang tua kita juga akan ikut berbahagia ketika kita sudah tiba pada cita-cita kita. Lihat, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Orang tua kita tidak mendapat malu ketika ditanya, udah di mana anakmu nomor 2? Udah di mana yang paling bungsu itu? Katanya. Oh, orang tua kita akan bangga, oh anakku yang paling besar sudah seperti ini, yang kedua seperti ini, yang ketiga dan seterusnya. Mereka akan bercerita tentang keberhasilan anak-anaknya. Ingat, jika kamu tidak mau mengecewakan orang tuamu, tidak mau melihat mereka bersedih, tidak mau melihat mereka mendapat malu, anak-anakku, sekali lagi undang Tuhan supaya Tuhan ikut campur tangan dalam membina dan menentukan, mengarahkan perjalanan hidupmu supaya tiba pada sasaran yang kita kehendaki. Dan yang kedua, ingat, orang tua kita telah memberikan semua yang terbaik, apa yang mereka punya
apa yang mereka bisa, apa yang mereka peroleh demi kebaikan kita. Itu jangan disia-siakan. Itu harus dihargai, itu harus dihormati. Sebab orang tuamu bukanlah pelayanmu. Harus diingat, orang tua kita itu bukan pelayan kita. Tetapi ketika orang tua menyadari bahwa kita itu adalah berkat yang diterima dari Tuhan, maka orang tua bertanggung jawab kepada Tuhan terhadap apa yang telah diterimanya. Itu sebabnya anak-anakku, sekali lagi, hargai, hormati usaha orang tuamu yang telah bersusah payah menyuruhmu sekolah, membangunkanmu pagi-pagi, memberikanmu sarapan pagi, menyuruhmu sekolah, membuatmu les, dan lain sebagainya yang sudah dikerjakan dan dilakukan oleh orang tua kita. Itu sebabnya dalam titah kelima dikatakan sama-sama, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan Allah kepadamu. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat firman hari ini yang mengajar kami sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan bahwa kami adalah milik pusaka Tuhan. Suatu saat Tuhan akan memakai kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami bagaikan anak-anak panah yang selalu siap untuk menajamkan diri supaya ketika kami dilesatkan, kami tiba pada sasaran, tiba pada tujuan, tiba pada cita-cita kami. Ya Tuhan, kami tahu kami tidak ada apa-apanya dan kami tidak akan mampu meraih apa-apa jika Tuhan tidak berkenan campur tangan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, hadirlah Engkau dalam diri kami masing-masing sebagai anak-anak Tuhan. Campur tanganlah Engkau Tuhan dalam menentukan, mengarahkan perjalanan hidup kami, sehingga hidup kami tidak pernah sia-sia. Hidup kami tidak pernah terbuang, tetapi hidup kami bagaikan anak panah yang kena pada sasaran. Terima kasih Tuhan, kami tahu bahwa segala sesuatu demi keberhasilan kami telah diupayakan oleh semua orang tua kami. Apa yang terbaik, apa yang mereka punya, apa yang mereka bisa, semuanya telah diberikan bagi kami. Ajar kami untuk boleh bersyukur, untuk boleh menghormati segala upaya yang dilakukan oleh orang tua kami masing-masing. Terima kasih Bapak, kami percaya kami akan Tuhan pakai suatu saat. Oleh karena itu, biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa berdiam dalam diri kami, sehingga kami mampu untuk menajamkan diri kami lebih baik. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baiklah adik-adik, mari kita tutup ibadah kita sambil mengumpulkan persembahan dengan diiringi lagu Dung Tuhan Yesus. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami.
Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan mengasihi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai dan sejahtera. Amin.